Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Baik-baik semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian juga sudah menjadi siswa-siswi di sekolah Al-Fitian Tangerang ini. Tapi tahukah kalian bagaimana sejarah berdirinya Al-Fitian dan perjalanan hingga hari ini? Nah, baiklah, Pak Sultan akan bercerita tentang berdirinya atau sejarah berdirinya sekolah Al-Fitian Tangerang ini. Kita tarik 20 tahun yang silam, ya, sekolah tanah di mana sekolah Al-Fitian Tangerang ini sekarang berdiri, yang menjadi tempat belajar kalian, itu adalah tanah lapang yang gelap, penuh dengan ilalang, penuh dengan pohon-pohonan liar, tumbuhan liar dan sebagainya. Tidak ada penerangan lampu dan sangat gelap sekali. Rumah dasarnya juga tidak seramai dan sebagus sekarang. Dulu relatif masih jarang atau penduduk warganya masih relatif sangat sedikit, sehingga kalau malam hari sepi sekali, tidak ada penerangan jalan. Demikian tanah atau jalan di depan sekolah kita pun masih berupa tanah yang kalau hujan berlumpur, ya, karena sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan proyek. Jadi tanah di mana Al-Fitian berdiri ini dulu masuk kawasan site plan pengembang Dharma Nusa Pratama atau Dasana. Ya. Nah, untuk mulai berdirinya Al-Fitian ini itu luar biasa suka dukanya. Ya. Bahwa sebelum tanah ini dimiliki oleh Al-Fitian, sekolah yang lebih dulu memiliki adalah Agnia Ilman. Ya, Agnia Ilman itu sekolah Islam SD yang letaknya di Desa Medang, ya, belakang Murni Asih, belakang Rumah Sakit Murni Asih. Ya. Berdiri sejak 2000, ya, terus sampai 2005, setelah sampai tahun kelima, sekolah Agnia Ilman berusaha untuk bisa mendapatkan tanah. Ya. Maka yang pertama menjadi target adalah tanah yang sekarang menjadi sekolah Al-Fitian ini. Ya. Pemiliknya adalah almarhum Bapak Suganda. Kami dari sekolah Agnia Ilman melakukan negosiasi, ya, kepada Bapak Suganda untuk bisa memiliki tanah yang sekarang menjadi sekolah Al-Fitian ini. Ya, dengan cara waktu itu kami tawarkan pembebasannya dengan cara pembayaran dengan cara menyicil. Alhamdulillah Bapak almarhum Haji Suganda menyetujui. Ya, sampai beberapa bulan kami membayar cicilan itu. Ya, itu terjadi pada tahun 2005. Ya. Tapi berdasarkan MOU yang kita tanda tangani, ya, antara sekolah Agnia Ilman dengan Bapak Suganda, bahwa jika pembayaran cicilan itu macet, maka kita akan kena penalti atau denda. Sebulan, 2 bulan, akhirnya kami terus, ya, ternyata pembayaran kami tidak lancar. Akhirnya kami berpikir bagaimana sekolah ini atau tanah ini bisa diselamatkan. Alhamdulillah, ya, pada tahun 2005, ya, salah seorang kawan saya, Ustaz Imron Rosadi, dia menelpon saya bahwa Islah atau Yayasan Islah Bina Umat itu sedang mencari tanah untuk membangun sekolah. Wah, kebetulan, jadi ketika saya dikontak, saya bilang, udah kalau gitu tanah yang semula akan dibeli Agnia Ilman ini dioper alihkan saja ke Islah Bina Umat. Jadilah pembicaraan dalam waktu singkat, alhamdulillah akhirnya setuju, kita take over pembeliannya kepada PT kepada Yayasan Islah Bina Umat. Lalu kami bertemu Syekh Ali, Ustaz Imron dan saya antarkan Syekh Ali dan Ustaz Imron Rosadi ke rumah almarhum Haji Suganda.
Singkatnya, Bapak akhirnya setuju tanah itu dia beralih pembeliannya kepada Islah bin Ahmad. Ya. Waktu itu kurang lebih harga per meternya ditawarkan oleh Suganda almarhum adalah 100.000. Ya, tanpa banyak tawar menawar, akhirnya Islah setuju dan dilunasi pembayaran tanah tersebut. Nah, mulai tahun 2005 mulai proses pembangunan itu, dan proses pembangunan juga tidak semulus yang kita bayangkan. Tantangan dari penduduk, waktu pembebasan juga saya didatangi oleh beberapa preman, disangkanya saya mendapatkan komisi. Mereka minta komisi itu, terus saya bilang saya tidak mendapatkan komisi. Pokoknya seru banget ya. Akhirnya pihak pengembang juga tidak memberikan izin jalan, karena pada akhirnya satu-satunya tanah yang belum dibebaskan dalam kawasan pengembangan PT Dasana ya, atau Dharma Nusa Pratama ini, itu adalah tanah yang sekarang berdiri sekolah Alpidian itu. Saya waktu itu masih jadi anggota dewan, ya, saya melakukan lobby kepada direktur pemasaran saat itu namanya Bu Emi, seorang non Muslim. Saya agak ngotot supaya jangan sampai mempersulit berdirinya sekolah Islam di sini. Ini akan mengundang hal yang sifatnya syarat, saya bilang. Agak mengancam dikit, akhirnya dengan gigih kita melakukan lobby lebih, dan pengembang Dasana setuju. Tapi syaratnya adalah akses jalan untuk menuju ke Alpidian itu harus dibebaskan dulu oleh Islah bin Ahmad. Jadi Islah bin Ahmad akhirnya membeli tanah itu tahun 2005 menjadi akses untuk masuknya truk-truk yang mengangkut material untuk pembangunan sekolah Alpidian. Tahun 2004 terus sampai kurang lebih setahun, tahun 2006 selesailah sekolah itu, dan tahun 2006 kita baru memasuki tahun ke-6, yaitu sekolah Nyai Imam. Maka sejak berdirinya sekolah Alpidian, akhirnya kita setuju yang menjadi murid pertama sekolah Alpidian adalah murid-murid Nyai Imam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.